serta-merta kita menjudge mereka, tidak mau lagi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Miftah Farid, seorang anak muda yang ingin berbagi konten-konten positif ataupun hal yang bermanfaat kepada anak muda lainnya, khususnya di konten Ramadan kali ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan pembacaan surah yang lain di juz kedua. Jadi kita berharap semoga teman-teman telah melakukan progres di bacaannya masing-masing. Jadi tugas tetap jalan, tugas kuliah tetap jalan, dan juga bacaan Quran teman juga tetap meningkat. Baik, jadi di video kali ini saya membuat dua kali model mungkin. Jadi setelah saya membacakan selembar Al-Quran, kita akan mencoba juga untuk membacakan kisah-kisah ataupun cerita-cerita hal-hal yang bisa memotivasi kita di bulan Ramadan kali ini. Baik, kita mulai ya. Oh ya, jangan lupa tetap untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Kalau teman-teman ingin tetap mendapatkan notifikasi dan dirasa bermanfaat, tolong di share, like, and bagikan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, di video kali ini setelah pembacaan Al-Quran kita akan bersama-sama
mendengarkan tentang pembacaan sebuah kisah sahabat, salah satu sahabat yang diangkat menjadi pemimpin pengganti setelah Rasulullah SAW yang kedua. Siapakah dia? Betul, dialah Umar radhiyallahu anhu. Mari kita dengarkan sama-sama pembacaan atau kisah keislaman daripada Umar radhiyallahu anhu. Bismillah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin. Karena semangat keimanannya, ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1300 tahun yang lalu. Sebelum masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan, ia selalu berusaha membunuh baginda Nabi SAW. Ya, maka Umar ini dikatakan dalam riwayat bahwa orang yang membenci Islam, ya, tidak suka bahkan dengan dakwah-dakwah Nabi baginda Rasulullah SAW, sehingga bahkan dia berniat untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Nauzubillah. Suatu saat orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah yang berani membunuh baginda Nabi SAW. Jadi mereka juga bermusyawarah untuk siapa kira-kira yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Tiba-tiba Umar menyahut, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka berkata, "Ya, kamu bisa melakukannya." Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedangnya. Di tengah perjalanan ditemui oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian dia bertanya kepada Umar, "Mau kemana engkau, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku mau membunuh Muhammad." Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, "Kalau begitu, kami tidak akan berdiam diri, dan kami tidak akan membiarkan kamu hidup di muka bumi." Nah, Umar yang karakternya memang tidak suka dibantah, pemarah, Umar bertambah marah dan mengatakan, "Tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita dan menjadi orang Islam. Jika demikian, kamu akan kubunuh lebih dahulu." Di sini dikatakan bahwa masing-masing telah siap untuk menghunuskan pedangnya, baik Umar maupun Sayyidina Sa'ad. Ketika masing-masing telah siap, tiba-tiba Sa'ad mengatakan, "Wahai Umar, terlebih dahulu telitilah kabar tentang keluargamu. Saudara perempuanmu dan iparmu juga telah masuk Islam." Mendengar hal itu, Umar amat marah dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Ya, mungkin jalan dari Allah SWT juga bagaimana menggerakkan hati Umar nanti. Di sana, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu sedang mengajar Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya dalam keadaan pintu terkunci. Tiba-tiba Umar datang dan berteriak agar dibuka pintu. Mendengar suara Umar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu segera bersembunyi ke dalam, sehingga lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. Umar langsung memukul kepala saudara perempuannya dan dengan sesuatu yang ada di tangannya hingga berdarah. Umar berkata, "Kamu telah menjadi musuh dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk ini." Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Sedang apa kalian dan suara siapa yang kudengar tadi?" Iparnya menjawab, "Kami sedang mengobrol biasa." Umar bertanya, "Apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk ke agama baru?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama itu benar?" Islam maksudnya. Mendengar hal itu, Umar langsung menarik janggut iparnya dan menjatuhkannya di atas tanah, kemudian memukulinya sampai puas. Saudara perempuannya berusaha memisahkan mereka, tapi Umar nampar wajahnya dengan keras sampai berdarah. "Hai Umar, apakah kami dipukuli hanya karena kami masuk Islam? Memang kami sudah masuk Islam. Apa saja yang bisa kau lakukan kepada kami, lakukanlah." Begitu kata saudaranya setelah dipukul habis-habisan oleh Umar. Setelah itu pandangan mata Umar tertuju kepada lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tertinggal di luar. Emosinya mulai meredah
Ia merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah sedemikian rupa. Umar berkata, "Baiklah, tunjukkanlah kepada aku apakah ini." Saudara perempuannya menjawab, "Kamu tidak suci dan lembaran yang tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci." Umar pun mendesaknya, namun saudara perempuannya tetap enggan memberikannya jika ia belum mandi dan berwudu. Setelah mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya berisi surat Toha. Ia terus membacanya hingga ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Yang artinya, akulah Allah, tiada yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Selesai membaca ayat di atas, keadaan Umar langsung berubah. Ia berkata, "Baiklah, kini pertemukanlah aku dengan Muhammad." Mendengar hal itu, Sayyidina Habab radhiyallahu anhu segera keluar dari tempat persembunyiannya, karena sebelumnya dia bersembunyi takut juga dipukuli oleh Umar ketika awal-awal sangat emosi dan ingin memukul semuanya. Dan berkata Habab ini tadi dari persembunyiannya, "Hai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis, aku mendengar baginda Rasulullah SAW berdoa, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapa saja dari keduanya yang lebih engkau sukai, karena keduanya adalah tokoh kuat yang sangat terkenal.' Sekarang telah diketahui bahwa doa baginda Nabi SAW telah dikabulkan untukmu." Setelah peristiwa itu, ia dipertemukan dengan baginda Nabi SAW dan masuk Islam pada hari Jumat subuh. Dari kitab Sais. Masya Allah. Itulah tadi proses bagaimana Umar dalam memeluk Islam, yang awalnya dengan emosi tapi mereda dengan melihat dan membaca Al-Quran. Masya Allah. Nah, dengan Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semangat orang-orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian, kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya. Keislamannya telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin dan semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan kemenangan bagi kaum muslimin, dan hijrahnya merupakan pertolongan bagi kaum muslimin, dan kekhalifaannya merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Dari kitab Ushudul Gabah. Baiklah hadirin, teman-teman, sebuah kisah yang dapat kita ambil mungkin kontekstual ataupun yang paling dekat dengan kehidupan kita, bahwa seburuk-buruk orang, sejelek-jelek orang dalam pandangan kita, bisa jadi dia yang Allah pilih, atau bisa jadi dia yang ditakdirkan untuk menjadi baik, atau bahkan menjadi orang yang bakal membuat perubahan yang besar. Ya, jadi tidak serta-merta ketika kita mengenali kemudian teman-teman kita atau saudara-saudara yang kita kenal buruk mungkin perangainya, serta-merta kita menjudge mereka, tidak mau lagi mendoakan mereka. Tapi beginilah daripada contoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mereka mendoakan senantiasa, bahkan orang yang diketahui jelas-jelas memusuh Islam, Abu Jahal dan Umar, tapi senantiasa didoakan, dan ternyata Allah memilih dan bertemu dengan takdirnya Umar untuk menjadi pembela Islam dan pejuang Islam. Maka senantiasa pentingnya juga mungkin bagaimana kita bisa berbaik sangka dalam hal untuk melihat seseorang, senantiasa mendoakannya. Nah, bisa jadi dengan doa kita itulah doa kita yang diterima, orang tersebut menjadi orang yang baik, bahkan pembela kita, ataupun menjadi amalan tersendiri untuk menyelamatkan kita nantinya. Jadi doa yang baik-baik dan berprasangka yang baik. Mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga saya pribadi.
Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di klik like, share, and subscribe serta komen jika dirasa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.